Kartini ini kalau kita sebut Kartini, semua pasti terpikir pejuang. Kita masih punya yang disebut adalah kodratnya seorang perempuan, Ibu Kartini. Di mana beliau adalah sosok yang tangguh. Semua kita dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rasa Nusantara. Di momen Hari Kartini ini, kita ingin melihat bagaimana semangat Kartini hadir dalam sosok perempuan masa kini yang tidak hanya berkarya, tetapi juga memimpin dan membawa dampak. Hari ini kita sangat beruntung sekali bertemu dengan Ibu Hajah Diana Dewi, our founder yang memang sudah memiliki perjalanan panjang dalam membangun dunia usaha dan organisasi. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di dalam podcast ini. Terima kasih Bu. Sami-sami Mbak. Bu, kalau kita berbicara tentang Kartini masa kini ya Bu ya, dan kita biasanya melihat sejarah ya Bu ya. Tapi menariknya nih, Ibu itu adalah Kartini berjalan gitu ya Bu ya. Nah bagaimana nih Ibu memaknai Hari Kartini secara pribadi jika dikaitkan dengan perjalanan Ibu tadi dalam membangun SNJ maupun organisasi? Ya, pertama terima kasih saya sudah diundang dalam acara podcast hari ini. Kalau kita tahu bahwa Kartini ini, kalau kita sebut Kartini, semua pasti terpikir pejuang. Kemudian selain dari pejuang, kita tahu masa itu karena Kartini masa lalu itu ada istilah dipingit. Dipingit ini pasti ada kalimat keterbatasan. Nah, kalau kita maknai dari dua hal itu saja, tentu Kartini sekarang harus tahu bahwa perjuangan dan keterbatasan. Perempuan saat ini pun kita masih terbatas kan? Banyak hal yang kita tidak sama dengan pria-pria di luar sana. Artinya, kita tetap harus bisa berjuang dengan keterbatasan. Keterbatasan kita saat ini mungkin tidak sama dengan keterbatasan Ibu Kartini. Saat ini semua lebih terbuka. Tetapi sebagai perempuan, kita masih punya yang disebut adalah kodratnya seorang perempuan. Apa sih kodratnya seorang perempuan? Yaitu walaupun sekarang kita berkarya, tapi kita masih harus bertanggung jawab terhadap rumah tangga kita. Itu Mbak. Terima kasih Bu, menarik banget nih. Nah, dalam perjalanan itu Bu, Ibu pernah nggak ada tantangan yang Ibu lalui ya, dan Ibu bisa melewati hal tersebut? Boleh ceritain Bu? Ya, kalau namanya kehidupan pasti penuh tantangan. Pada saat kita menemui suatu tantangan, jadikanlah tantangan itu satu peluang, kalau menurut saya. Kemudian pernah juga saya merasakan bahwa ini adalah titik nadir saya yang harus kita hidup lagi, kita bangun lagi, kita bangkit lagi. Jadi sesuatu itu tidak instan. Dan semua yang kita jalani ke depan pasti lebih baik. Tapi ada yang kita lalui itu adalah sesuatu yang justru kita tidak terpikir untuk ke depan saya mau dapat apa. Tapi kalau kita jalani saja, kemudian jalannya dengan ikhlas, pasti ke depan ada hal yang baik, yang positif, yang kita ambil sebagai hikmah dari kita lakukan sebelumnya. Wah, menarik banget Bu. Terima kasih Ibu atas motivasi ya Bu ya, motivasinya. Lalu apa sih Bu yang paling membentuk karakter Ibu sampai berada di dalam posisi saat ini ya Bu ya? Kan kalau kita lihat saat ini wow gitu ya Bu ya,
Pasti kan Ibu mengalami 28 tahun ke belakang itu. Bagaimana? Apa sih yang membentuknya sehingga Ibu sampai mempunyai karakter seperti ini? Sebenarnya kalau menurut saya tidak sampai dengan posisi ini orang menganggap bahwa oh ya sudah wah, enggak lah. Ya, kita adalah seorang perempuan. Kita menganggap bahwa diri kita biasa-biasa saja. Tapi kalau yang kita kerjakan di luar sana menganggap besar manfaatnya, ya tentu kembali lagi ke semangat Ibu Kartini, di mana beliau adalah sosok yang tangguh dan yang berdaya, kemudian mampu juga mengurus rumah tangga, berprestasi, dan berperan penting sebagai tiang peradaban. Mantap sekali, Bu. Oke, makanya semangat Ibu Kartini itu yang harus kita bawa ya, Bu, sampai dengan masa kini gitu ya, Bu, ya. Penggerak perubahan. Penggerak perubahan. Makasih, Ibu. Nah, lalu bagaimana nih, Bu? Kita tadi Ibu bilang kan ada kita sebagai keluarga juga peran ya, Bu ya. Kalau kita sebut peran Ibu ini kan banyak sekali nih, Bu. Bagaimana Ibu mengelola waktu antara keluarga, organisasi, dan juga perusahaan, Bu? Ya, yang paling penting menurut saya adalah manajemen ya. Dalam hal ini adalah manajemen waktu. Semua kita dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma 24 jam. Siapa itu Mbak Yuyun, siapa itu saya, dan lain sebagainya. Tidak ada yang lebih dari itu. Nah, ini yang paling penting menurut saya, bagaimana memanage. Seperti layaknya kita memanage apapun, terima gaji nih setiap bulan, kan kita harus manage supaya tidak minus, walaupun minus, gitu kan. 5 koma ya, Bu. Tapi artinya kalau kita bisa memanage itu, yang paling penting adalah kita melihat skala prioritas. Tapi mungkin saya di sini akan membagikan tips sedikit. Bukan berbicara saya misalkan sebagai ustazah ya. Tapi ini saya yakini dengan kepercayaan saya sebagai seorang muslim, yang paling penting adalah kita bisa memanage diri kita, bagaimana keseharian kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sudah bisa mengatur itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah, 5 waktu, minimal dalam waktu 5 waktu saja, syukur-syukur sunah-sunahnya bisa. Saya menjalani itu mengusahakan tepat waktu untuk melaksanakan 5 waktu ini. Nanti pada waktunya kita pasti akan ketemu satu waktu, tapi harus punya kegiatan 2 atau 3 undangan. Ini saya rasa bukan hanya saya aja, pasti teman-teman yang lain juga ngalamin. Nah, itu biasanya akan ada yang mengatur. Contoh, kita sudah tidak bisa berbuat apa, bahwa dalam waktu yang bersamaan saya harus melakukan 1 kegiatan atau 2 kegiatan atau 3 kegiatan. Artinya kegiatan itu lebih. Kan nggak mungkin kita bisa membagi. Nah, tapi dengan saya yakini bahwa kalau kita saja sudah bisa mengatur 5 waktu kita, nanti dengan sendirinya Allah akan memberikan jalan bagaimana kita bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan sehingga yang lain tidak tertinggal. Selain dari tadi yang saya sampaikan bahwa manajemen waktu, kita hanya diberi waktu 24 jam. Yang paling penting adalah kita tahu skala prioritas yang kita kerjakan. Gitu. Oke, thank you. Lalu ada nggak sih, Bu, prinsip hidup atau nilai yang Ibu pegang teguh ya sampai dengan saat ini? Ya, karena kita tuh berbisnis ya.
satu hal yang kalau saya sekarang jalani, saya paling takut dengan Allah. Saya selalu bilang ke anak-anak saya, apalagi kalau hari ulang tahun, ucapannya, Mama pingin kamu jadi orang yang takut kepada Allah. Karena hanya Allah dengan diri kita yang tahu. Sehingga pada saat saya berbisnis, saya cuma dipesankan oleh ayah saya satu hal. Jujur. Jika kamu jujur, kemanapun kamu akan dipercaya. Kalau kamu sudah dipercaya, semua akan terbuka lebar. Pintu akan terbuka lebar. Dan contoh sampai dengan saat ini, banyak orang ingin bekerja sama dengan kita. Nah, ini yang saya maknai sampai dengan hari ini. I see. Oke, Bu. Nah, Bu, waktu perjalanan tersebut kan sangat panjang ya, Bu ya. Pernah nggak mengalami overwhelm lah ya, atau lelah sekali gitu dengan perjalanan tersebut gitu, Bu? Dan bagaimana Ibu mengatasinya? Ya, pasti ya. Ada kalanya kita ngerasa sudah titik yang jenuh misalnya. Atau juga mungkin juga kesedihan, bisa saja. Betul. Manusiawi saya rasa. Nah, hal ini kalau kita mendekatkan diri pada yang kuasa, kemudian kita kembali merewind sampai dengan titik ini, apa yang sudah kita kerjakan, perjuangan apa yang sudah kita lakukan. Janganlah engkau sia-siakan perjuangan yang sudah kau jalankan. Nah, ini yang kita harus tetap semangat. Tadi kembali kepada perjuangan Ibu Kartini. Ibu Kartini itu adalah pejuang. Kalau pejuang itu ya berarti harus semangat terus. Jadi insya Allah dengan kita semangat, pada saat-saat titik terendah, kita bangkitkan lagi. Dengan semangat Ibu Kartini ya, Bu ya. Baik Ibu. Ibu kan sebagai sosok Ibu nih, bagi karyawan di SNJ Group, tentu banyak yang melihat Ibu bukan hanya sebagai leader, tapi juga sebagai panutan gitu ya Bu ya. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan-perempuan di SNJ Group ya, khususnya dalam memaknai Hari Kartini, dan bagaimana bisa terus berkembang di dunia kerja, usaha, ataupun organisasi? Untuk wanita-wanita di SNJ ini berarti? Buat Bu Yuyun termasuk? Ya, boleh Bu. Buat saya sendiri termasuk? Oke. Perempuan itu sebagai pilar kehidupan. Di keluarga kita sebagai tiang. Nah, tugasnya kita itu adalah mendidik. Kalau kita mendidik, itu sekarang ini anak-anak milenial ataupun pokoknya anak-anak seusia saya, itu lebih kritis. Iya, betul. Dan saya sebutkan dia lebih pintar. Tentunya ya Bu ya. Nah, mereka bisa mau mendengar kita, mau mengikuti kita. Kita berikan contoh saja. Tidak perlu hal-hal yang sifatnya kontra akhirnya kan. Nah, contohnya apa? Ya banyak hal ya. Dari mulai yang tadi saya sebutkan 5 waktu, itu kan, itu udah satu contoh. Nah, kemudian belum lagi bagaimana kita membawakan diri. Walaupun kita marah dan sebagainya, oleh orang lain kita nggak terlihat. Bagaimana kalau kita dalam keadaan sedih, kan pasti semua manusia, kalau istilahnya katanya, rumput tetangga lebih indah. Nah, ini kita harus jaga. Nah, seperti ini pembelajaran buat teman-teman ya. Kemudian juga ketangguhan. Kita harus tangguh. Apalagi saat ini kita pentingnya adaptasi. Kemudian kalau teman-teman sendiri sekarang banyak
kebijakan-kebijakan yang banyak sekali. Anak-anak sekolah sekarang pelajaran-pelajarannya juga udah di atas kita ya. Nah, ini juga tentu kita harus bisa. Kemudian kita harus berdaya. Saat ini banyak akses yang harus kita bisa manfaatkan. Nah, dengan kita berdaya, kemudian kita pasti bisa mandiri. Wow, luar biasa Ibu. Jadi tadi saya ada 4 ya Bu yang saya catat tadi: disiplin, tangguh, berdaya, dan sehingga kita mandiri, membawa spirit atau semangat dari Kartini ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Diana Dewi atas waktunya, atas cerita Ibu, pengalaman Ibu, dan inspirasi yang sangat berharga sekali untuk kita sebagai karyawan wanita ya Bu ya, terutama di SNJ Group nih. Jadi dari perbincangan ini kita sebagai perempuan itu bukan menjadikan sebagai batasan ya Bu ya, tapi justru kekuatan untuk bisa berkembang tadi ya, berdaya dan mandiri ya Bu ya. Semoga semangat Kartini ini bisa terus hidup ya Bu ya, untuk kita semua khususnya di SNJ Group. Oke, terima kasih Bu atas waktunya dan wejangannya. Terima kasih Bu. Baik, sahabat Rasa Nusantara, demikianlah podcast hari ini. Saya dengan Yuyun izin pamit dari podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.